Bagi teman-teman, pengalaman saya ini, saya sudah banting setir usaha apa saja sudah pernah. Yang paling aman adalah ternak kambing. Kambing 1 tahun bisa beranak 2 kali. Sapi 1 tahun 1 kali belum mesti. Dan kebutuhan kita, kebutuhan keluarga, kebutuhan ekonomi menengah ke bawah, biasanya duit 1.000, 500, 2.000 itu bisa dicukupi oleh kebutuhan kambing. Cemple seperti ini lahir procot ngeten iki nggih. 2.000, 5.000 iku wis wong-wong wis dijunjung lho, Pak. Lah. Lek sapi manak mek sitok, lah wedhus iso manak 4, manak 3. Dilong sitok digawe mangan, digawe tuku pakane. Nah, kemarin itu satu geradakan Indo 15 itu ada cemple sekitar 28. Saya pasti disaring ya ketinggal cemple 8. Yang satunya sudah dijual, beli pakan, dijual buat beli beras, buat kebutuhan, buat anak sekolah, ya dari kambing. Alhamdulillah saya bangun, jungkir balik, bangun lagi, itu saya tetap positif thinking di kambing. Kambing saya pernah hilang itu 57 ekor dicuri maling hanya setengah jam. Yang nyuri orang 12. Saya tetap positif thinking, saya harus bangkit lagi punya kambing. Terus kebakaran. Kebakaran juga gitu. Induk 25 ekor bakar hangus. Saya tetap positif thinking, saya bangkit tetap harus kambing. Karena saya sudah pernah dan sering diberi rezeki lewat kambing itu rezeki yang lebih. Tinggal ngarit, enggak susune didol oleh duit. Nggih 5 bulan kurang sedikit lah. Terus tenggang habis lahir sampai kawin. Biasanya kalau dipisah seperti ini 16 hari sampai 22 hari sudah kawin lagi, Pak. Makanya harus dipisah ketika sampai ternak. Dengan memisah ini kambing induknya cepat sehat, makannya lebih konsentrasi. Karena kalau tidak dipisah, kait maem mboke disunduli di mie, disunduli di mie. Akhirnya apa weteng sing mari manak iki malah berubah. Kadang dikawin gak mateng, dikawin gak mateng. Gap dari sana juga bisa. Ngaten lho. Terus kedua, untuk meminimalisir tentang tadi panas dalam. Kalau kita pisah seperti ini, dia panas dalam langsung ketahuan. Lek melok mbake gak roh lho, wedhusku kok nyekukruk ae. Gak gelemangan. Nah, kadang mastitis itu ditimbulkan dari anak. Mboke susune wis ra enek, akhire anake nafsu ngemike gigit. Pentile akhirnya luka. Luka gak gelem dimik, susu ngendap. Lah ngendapnya ini menjadi mastitis. Nah, dari situ. Kalau dipisah seperti ini, enggak akan terjadi. Dan waktu merah juga harus tepat. Biarpun kambing, pengeterapannya harus biasanya diperah jam 8. Mari jam 8 diperah, jam 10 diperah. Lagi besok lagi jam 8 lagi, besoknya lagi jam 12. Itu nanti rusak pentilnya. Biasanya kena gap dari situ, tidak rutin. Jadi munggah mudun. Insya Allah seperti itu. Lek kandangnya ala kadare, memang kandang saya paling jelek. Alhamdulillah saya memelihara kambing tidak pernah kena mastitis. Saya menyiapkan obat ini untuk teman-teman yang kambingnya sering-sering kena mastitis, broyong seperti itu. Kambing majer itu, Pak, bisa. Kambing majer saya sudah sering terapi. Biasanya saya obati. Ini ada obatnya. Ini. Jadi kambing itu Ini. ada yang disebut majer, itu bahasa Jawa nggih? Iya. Jadi dia itu walaupun kawin enggak jadi terus. Tapi bahasa Jawa itu majer. Majer, jere wong Jawa majer. Kalau di istilah medisnya, lebih tepatnya di dalam kandungannya masih banyak bakteri.
bakteri-bakteri yang merugikan si kambing. Dia memakan sperma atau ovum yang sedang pembuahan. Biasanya saya obati ini. Apa nih? Entah itu bahasa Latin, itu agak sulit itu. Jelas enggak kamera. Vancomycin speculoomycin. Nah, ini sudah terbukti ini. Ini kambing ini habis teragang mati di dalam cemplenya. Ini sudah 3 tahun tidak beranak. Alhamdulillah itu sudah ada tanda-tanda kehamilan itu. Saya obati, saya oral, saya cuci kandungannya, dimasukin, disepet, terus dibuang melalui air seni. Terus menerus seperti itu. Alhamdulillah kandungan sudah bersih, sudah kawin. Semoga itu sudah sukses. Kalau dulu saya pernah ngobati kambing 5 tahun tidak beranak. Kambingnya besar, tinggi seperti kambing jantan. Saya terapi, saya obat, saya oral, ya itu tadi dibersihkan kandungannya bahasanya. Tapi sifatnya oral, bukan obat biasa. Itu saja. Jadi diminumin gitu aja. Bukan, dimasukin di vaginanya. Oh. Di oral di vaginanya, dia kan nanti langsung masuk ke kandungan. Ya itu nanti perlu lebih dalam lagi ini Iya. sekedar apa ya? Hanya global aja lah ya. Nanti ya ada enggak sesi ada waktu berikutnya bisa lebih dalam. sifatnya ada kambing majer itu mungkin yang memelihara tidak tahu atau juga bisa gap. Kadang induknya besar, pejantannya kecil. Lah di sini pejantannya rata-rata mesti 1 meter ke atas. Kalau induk besarnya kayak apa mesti bisa. Kalau induk rata-rata paling tinggi ya 90. Nah makanya jantan harus di atas 1 meter. Kalau pejantannya hanya 80, yo biasanya nyun sewu begitu kawin si penis ini tidak nyampe di pada kandungan vagina. Biasanya kambing kalau dikawin mak lep niku kalau terjadi nyampe di kandungan mesti dia akan keluar air seni. Itu yang benar. Kalau tidak keluar air seni berarti tidak nyampe kepada kandungan. Karena letak kandungan ini bersebelahan dengan kantung kemih. Tempatnya wadah oyo. Lek kesenggol kandungan mak ndut ngeten niki kantung kemih mesti buka. Mesti dia langsung crit ngeten nika ngoyo ngeten nika. Itu berarti terjadi pembuahan di dalam kandungan. Lebih tepatnya secara medis seperti itu waktu saya belajar dulu. Kadang wong-wong kleru. Mari dikuwaweno, dijowongking jengkingno. Golek soro. Di situ sudah terjadi pembuahan karena sekali kawin itu bibit yang masuk lebih dari 100 lebih. Sebetulnya sekali masuk itu udah cukup karena wong Jawa lek gak ping bolak-balik gak toso. Asline oeman spermane, Pak. Lah mbuwak, Pak. Lah lek wayahe metu sing kaya ngene iki, metu kaya Kusuma iku lak malah mbuwak. Iya toh? Seharusnya disimpan untuk bekal yang berikutnya. Tapi untuk pengaruh efek yang enggak bagusnya ke betina induknya itu enggak masalah ya. Misalkan sebenarnya udah jadi nih hamil. Terus dikawinin lagi karena walah kurang itu mantep nih gitu kan. Biasanya ada fase Mas, birai semu kalau istilahnya dokter. Pamannya tanggal 10 sudah terjadi kawin. Birai puncak, birai normal, birai yang sempurna dikawin. Jret. Ketika 2 minggu kemudian kipit lagi. Kipit birai semu bahasanya itu kalau di dokteran. Itu dikawin lagi, kandungan buka, terjadi pembuahan, Pak. Nanti sampai lihat mana mesti lebih dari 2. Biasanya yang 2 ini sudah tumbuh bulu sempurna, yang 1 ini belum jangkep bulu. Ya itu biasanya kawin 2 kali. Ada anaknya yang waktu itu pernah ya. lain hari ya. Ada yang di lain hari, ada yang 1 hari itu. Nah, biasanya mundur. Biasanya kan 148 hari sampai 158. Ada yang sampai 160 kemarin saya di Wonosalam itu. Loh, mundur kok suwe men.
nggak taunya itu beranak 4. Yang 2 ini bulunya belum normal, lumut-lumut. Yang 2 sudah lebat. Karena masa sesungguhnya hanya 147-48 hari. Berarti itu yang kawin pertama itu jadi. Jadi kawin kedua pun juga jadi. Biasanya pola makannya bagus. Kayak sampean niku biasane ngono, Pak. Karena makanannya juga bagus, rambanannya bagus, perawatannya, kebersihannya bagus, biasanya hormon bahasane ning dokter kandungane subur. Nah, ya subur banget. Jadi benih-benih ovum embrio di induk ini jadi. Jadi. Pertama jadi, kedua jadi. Kedua buka lagi. Itu lahir beda. Beda. Ya? Sebenarnya eman. Beda, gitu. Eman ketika dipahami, yang banyak ini kejadian bukan 1-2 kali orang, banyak sekali. Mas, wedhusku kok njaluk kawin maneh? Ya tak kawinno Pak jenenge kene iki beban iki. Iya, dhisik tak kawin. Berarti sebaiknya pejantan sama betina itu enggak selalu ngumpul ya? Enggak, kita harus tahu kapan betina ini birahi normal. Ada fase birahi Pak namanya. Kalau saya dulu dikasih tahu Dokter Rozi, fase-fase kambing itu ada 4 fase, Pak. Birahi pertama, birahi kedua, birahi ketiga, birahi keempat, birahi penutup, Pak. Lah, lebih baik kambing itu dikawinkan fase kedua dan fase penutup. Fase pertama 1 kali misalnya dari pagi tadi jaluk kawin. Ngenteni bar beduk mari ngarit. Sore seperti ini kawin jebret. Fase kedua kan. Biasanya cenderung kepada laki-laki dan perempuan. Ditunggu lagi fase ketiga, fase keempat mau nutup kayak sampai nika mau nutup ngene nika dikawinno maneh pisan ceprut. Engko biasanya gennya cenderung kepada induk-induk wedok-wedok. Kalau pembukaan sama penutup ini ngisi semua biasanya loh, Pak. Kambing itu macam-macam karakter induk. Ada yang kawin hanya 1 kali sudah cukup. Ada yang sekarang kawin, malam jaluk kawin, pagi jaluk kawin, penutup juga jaluk kawin. Ada kambing seperti itu. Nggih, ana sing karaktere bau kok mbak. Powakan ana sak tebruk diombeno ana mbak. Tapu ana sampai nyonyor metu getihe tetep mbek-mbek karena jaluk kawin. Nah, ini yang harus diteliti. Kadang wong mulai ngarit wis jombok kesel wedhuse dipakani gak dipangan, diombeni gak diombe, bengok-bengok akhirnya wedhuse ditapuki. Padahal njaluk kawin. Niku sering terjadi niki. Kula ketemu teng tiang-tiang. Dan ada lagi yang paling bahaya. Kambing njaluk kawin tapi enggak bengok, ora kipit-kipit. Gek wadonane ora abang, mek bendul tok. Bendul, abuh ngono. Meh kaya abuh. Iku njaluk kawin, Pak. Harus teliti. Begitu dicedhekno sing lanang, lho ya toh, muanut ngene. Ketika jauh dari jantan, enggak kipit, Pak. Begitu dekat kipit, dikawin jelep meneng. Mari kawin ya meneng, ireng wingi, Pak. Bengok-bengok, Pak. Bayuh suarane kok tutuk kampung ana krungu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita teliti ketika kita beternak. Biar apa sih? Biar kita tidak sampai zong. Terus nguarit soro-soro. Niteni birahi enggak iso, niteni meteng enggak iso, wedhuse loro enggak iso. Tuku wedhus larang-larang. Akhirnya kan membuang waktu loh. Enggak efisien kerja kita. Terbuang nguarit oyong-oyok koyo bayuk keringatan nderumus. Wong wedok metutu titik. Wis aras-arasen mangan. Padahal gara-gara kambing tadi diritno setahun gak mana. Tujuan kita ternak itu kan berkembang biak, beranak pinak, terus untung bukan buntung. Nah, itu toh wong ternak itu. Yo, gitu aja, Mas. Udah. Terlalu banyak nanti ngintip. Tip. Ya. Nah, tapi mungkin sebelum penutup
teman-teman ini kan tadi bawa ada berapa orang nih? 5 orang nih. Mungkin ada yang mau nanya barangkali ya. Cukup nggih? Nah niki mpun enten berapa waktu ini? Ini matur suwun niki Pak sinten, Pak? Pak Sony kok lali ya nggih. Kalau lebih detail lagi, Nggih. belajar tentang merawat kambing kontes. Nah, nanti mungkin Masih banyak lagi. Ini yang paling banyak materinya. jadi Pak Sony nanti insya Allah kalau ketemu lagi ini menawarkan bagaimana cara merawat kambing kontes ya. Tentu ini yang banyak penasaran Pak. Iya. Karena di YouTube sekarang ini sebegitu ramenya kan Pak. Nah, karena sekarang zamannya kaum milenial, Iya. bukan kaum tua tuyuk-tuyuk yang memelihara kambing. Kaum milenial Nggak sekedar- marginal sekarang enggak. Di lapangan kemarin di kontes Jember ini, Nggih. tarung jawara ini ya. Tarung Jawara. Ini sak mas-mas gini, dokter hewan juga ya, dokter umum. Nggih. Ya ada yang dari angkatan, ada yang dari pegawai negeri, guru. Tarung di lapangan. Dari Bekasi, ada dari Malaysia, ada dari Sumatera, Lampung. Nggih, nggih. Tarung di sana, Pak. Enggak. Enggak. Malaysia 2 ekor kemarin. Nggih. Nah, makanya kita ini orang Jawa diuntungkan dari apa, Pak? Sarana prasarana lingkungan, rambanan akeh, ning pacet akeh, ning Wonosalam akeh. Gone adem. Jangan lupa Oh ini hutan ya? hutan. Ini sana tuh Kambing. kelihatan itu hutan itu Mas. Itu nyari makan sampai sono Pak. Iya. Hanya 10 menit. Hanya 10 menit itu kalau Sampai kelihatan sana. di sono. Itu hutan. Jadi ini daerah Mojokerto itu hutan. Ini ya ini loh, Pak. Kalendra merah ini. Kaliandra merah. Ya ini. Ini yang paling besar. Oh. Nah, ini. Ini kalendra merah. Ini beda ya? Ini sifat ini. Ini biasanya kalau saya Oh, lapar, kehausan, sampai ngejer. Ini saya sesepi ini legi. Legi ini Oh, ada madunya. pantas. Ya kita yang tahunya malah madu. Nah, madu itu dihasilkan dari kalendra merah ini yang paling mahal. Iya. Makanya kalau ke kambing, Ngomong kambingnya madu. bagus banget. Akhirnya ngomong madu. Kebetulan kan saya itu juga hobinya madu, Pak. Oh iya. Jadi saya itu juga sambil jualin madunya peternak yang ada di daerah Wonosalam. Iya ya. Oke, oke. Jadi ini ya, ini kaliandra ini daunnya nih Mas. Biar kenal ini ya. Oke, oke, oke. Jadi intinya makanan tetap rambanan ya. Rambanan. Makanan pokok. Jadi kalau yang sampai ngomong tadi masalah macam-macam itu tujuannya untuk meringankan. Oke. Meringankan itu artinya Biar pekerjaan kalorinya cukup, protein cukup, tapi nggak capek-capek banget gitu ya. ya. Nah, Terus kita bisa lebih banyak waktu untuk lain, pekerjaan yang lain, income lain. kalau ngandalin ini ngarit terus sehari penuh. Oke deh Pak, matur suwun ya. Nih Oke, sama-sama. kita dari Wonosalam telah diterima dan insya Allah nanti kalau ketemu lagi kita bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh ya Pak. Masih banyak yang ingin kita tanyakan, tapi berhubung Oke. ya sudah begitu lama tadi. Insya Allah sampai ketemu di channel Pak Lewis mari jaluk. Gus Edi. Paling suwe Assalamualaikum.